Halo, ya jumpa lagi dengan saya Jual Perintilan area Jawa Timur. Kali ini saya mau bahas jualan lewat marketplace. Ya, memang ini bisa jadi solusi bagi pedagang kecil di masa pandemi seperti ini ya. Seperti juga jualan-jualan lainnya, jualan online sekarang ini sudah menjadi kewajaran bagi kita semua. Apalagi khususnya di masa pandemi seperti ini ya. Jadi jualan-jualan seperti ini sangat penting sekali ya, dulur-dulur sekalian. Di Indonesia itu wajar jika setiap orang jualan. Pegawai-pegawai swasta itu pasti jualan. Kalau nggak pegawainya ya istrinya. Pegawai negeri juga demikian, nggak lepas dari jualan. Pokoknya jualan saja, mungkin karena memang bakat dagangnya itu luar biasa sehingga, atau mungkin juga nggak cukup ya. Ya memang ya itulah realitanya. Jadi memang maklum kalau memang kita itu ya negara sudah berkembang demikian, gimana kita dituntut untuk bisa menghasilkan uang dari jualan toh. Ya ujungnya duit juga, tetapi ya itulah realitasnya. Saya kemarin cangkruk ya dengan teman yang juga nyambi apa saja untuk hidup di Surabaya. Dia jadi Grab juga, jadi Gojek juga, jadi sopir cabutan juga nggak lepas dari maklaran ya. Saya baru ngeh itu kalau jualan online juga sangat bisa menghasilkan uang. Ya mirip maklaran tadi itu, barangnya orang kemudian dilempar-lempar gitu dan akhirnya laku sehingga yang middleman itu dapat duit. Kemarin teman saya ini cerita kalau dia jual dua barang ya lewat online. Itu dia jual melalui Facebook Marketplace, OLX ya, kemudian forum-forum di Facebook. Jadi ada mobil, ini mobil antik ya, mobil antik Jaguar, saya lupa jenisnya. Tapi yang punya dulu itu direkturnya Merpati ya. Sekarang Merpati udah ada. Itu dibeli tahun 80-an dengan harga 100 juta rupiah. Mobil ini tergolong antik ya. Jadi incaran para kolektor. Jadi teman saya ini kemudian jiwa maklarnya keluar ting ya gitu kan. Ini ada mobil dijual gitu kan. Kemudian dia dealkan dulu sama yang punya itu, bro, ini dijual berapa ya? Dia bilang gini aja wis, dijual 100 juta terima bersih gitu. Akhirnya teman saya itu dapat harga dari penjualnya 100 juta. Mulailah dia bergerilya ke komunitas-komunitas klasik di Facebook page ya, kemudian grup, dia tawarin itu di marketplace-nya Facebook, dia tawarin juga di OLX. Nah mulai dari situ akhirnya kontak pun berdatangan. Dia buka harga di harga 250 juta. Jadi dapatnya 100 juta ditawarin 250 juta gitu. Dan akhirnya orang berdatangan, mulai tanya-tanya, kemudian ada yang minta ketemu untuk ngecek barang gitu kan. Dia tawar, ya udah mas, ini saya tawar ini 110, ada yang bilang 50 juta gitu. Orang semua udah pada nawar gitu kan, dan yang nawar tuh gerudukan. Nah biasanya di dunia maklaran hal ini sangat wajar ya. Misalkan Anda posting dagangan di Facebook yang nawar tuh 10 orang, itu kemudian harganya membabi buta, itu biasanya komplotan ya para maklar untuk bisa cari harga murah, dan itu sangat wajar sekali. Dan akhirnya ada satu buyer yang kelihatannya serius, mengaku dari Jakarta. Dia datang di bandara, kemudian dijemput sama teman saya ini, ketemu dengan orangnya gitu. Nah dia tawar 130 juta rupiah. Tapi teman saya ini juga enggak lah kalau sudah 130 ya, meskipun sudah ada kelebihan 30 juta, tetapi teman saya bilang enggak pak, ini enggak bisa pak, kalau ini masih di atas enggak bisa di bawah 200 sedikit gitu, misalkan 170 ataupun enggak berani orangnya. Nah teman saya ini punya pikiran mungkin ini adalah dongdengnya dari para maklar tadi itu. Bisa aja kan orang itu ipok-ipok datang ke bandara minta jemput, nah, kemudian ke tempat dan nawar, padahal masih satu link dengan yang nawar-nawar itu. Nah masih berlanjut, akhirnya datang satu tawaran dari kolektor Mojokerto. Itu orangnya paruh baya, sangat casual. Dia datang dengan katok pendek begitu ya, masuk celana pendek begitu. Dia nawar, mas gini aja, saya tawar 150 juta rupiah, keluarin suratnya itu kan. Nah 150 juta bro, jadi wah ini kayaknya sudah nggak bisa naik lagi nih harganya, ini di atas 200 nggak bisa. Tawar 250, kemudian ada yang 130 yang nawar, kemudian ini 150. Akhirnya teman saya ini bilang gimana 150 ya kan. Oke dah, akhirnya deal di 150 juta rupiah. Teman saya ini dapat 50 juta rupiah. Langsung kala itu dia pulang ke kampung dan 50 jutanya dipakai untuk beli tanah. Luar biasa. Ini kisah yang bagi saya sangat inspiratif ya, paling tidak bagi diri saya sendiri. Oh ternyata bisa ya jualan online. Ya iyalah, jualan online dan maklaran seperti ini bisa jadi solusi jualan di masa seperti ini. Lain cerita ya, dia juga pernah diminta tolong sama tetangga desanya di Jember sana.
Itu untuk nyarikan vios. Nah vios itu vios bekas taksi pula. Dia tanya temennya ini kan, ini budgetnya berapa bro gitu, baru nanti saya carikan barang. Dia bilang budgetnya 70 sampai 75 juta. Teman saya ini cari di Facebook, kemudian juga cari di forum-forum apa ada yang jualan vios, satu tempat dia datangin, kemudian barangnya nggak cocok, sampai akhirnya nemu barang milik seorang kolonel angkatan laut di daerah Sidoarjo Tengah, itu antara perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Akhirnya dia bilang, mas ini saya jual tapi BPKB nya masih di leasing gitu. Saya masukkan BPKB nya untuk nomboi modifikasi anaknya. Nah anaknya ini nggak mau Vios, dia maunya Swift. Akhirnya dealnya itu di 63 juta, tetapi teman saya ini ngasih 75, jadi dia bisa nyirik harga 12 juta rupiah. Memang saya cerita sebenarnya memang tidak mudah realitanya ya. Jadi dia mondar-mandir, kontak sana, kontak sini, mengkondisikan dirinya di tengah-tengah situasi seperti itu, dan memang tidak terjadi 1-2 kali, dan akhirnya dia bisa sukses paling tidak dealing dengan metode seperti ini 2 kali yang dia hitung di dunia otomotif online. Jadi memang ini apa ya, terdengar receh ya, dan artinya bahwa jualan online itu dia potensi besar, iya potensi besar. Apalagi bagi saya pedagang serabutan macam saya ini juga, wah ini harus dikondisikan. Ini kita bikin channel aja online gitu kan, jualan perintilan online, review yang mau dijual ya receh sih kedengarannya, tapi ya gimana lagi, tidak ada cara lain sih. Harus jualan online. Jadi seperti itu saya kira ya untuk hari ini, bahwa jualan online ini adalah potensi yang perlu dikembangkan, dan akhirnya saya ambil tindakan untuk mereview barang-barang jualan melalui channel YouTube. Bisa jadi link bagi Anda, kalau barang saya jual bisa dilihat di video yang saya bikin. Kira-kira begitu. Sukses selalu untuk Anda dan bye-bye.